Assalamualaikum. Selamat pagi, Bunda. Nah, ini di daerah aku sedang hujan ya. Ini hujannya awet dari kemarin. Nah, karena ini sedang hujan, aku tadi pagi bikin sarapan untuk anak-anak. Ini nasi goreng ya, Bun ya. Nah, ini nasi gorengnya enak ya, lumayan cantik juga penampakannya. Cuman karena kayak mendung, jadi kurang pas gitu cahayanya ya. Nah, terkadang di balik hasil seperti ini, banyak orang yang menganggap gampang ya, hanya melihat hasil gitu. Jadi mereka itu banyak yang hanya melihat hasil tanpa melihat perjuangan. Banyak orang-orang yang menganggap perjuangan seorang ibu itu cuman masak nasi goreng aja mah gampang. Cuman beresin rumah aja mah gampang. Cuman begini gampang. Semua dicuman-cuman dan cuma-cuma gitu ya. Dan semua digampangkan. Nah, itu kalau kita tinggal sendiri ya. Kalau hanya kita atau berdua dengan suami mungkin merasa masih gampang, masih mudah dilakukan. Tetapi bagaimana jika kita memiliki anak, Bun? Mungkin anaknya satu masih lebih tidak begitu sulit banget ya. Namun bagaimana kalau kita memiliki anak lebih dari satu? Contohnya saja seperti aku punya anak ya, 4 orang, dan aku harus lebih ekstra untuk memberikan waktu untuk anak-anakku. Termasuk salah satunya untuk membuat sarapan mereka, untuk masak makanan mereka, yang kadang-kadang tidak bisa satu selera seperti itu, karena ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang kecil ini seleranya tidak sama dengan yang besar. Nah, contoh seperti tadi, aku bikin nasi goreng ya. Di balik nasi goreng yang enak, di balik nasi goreng yang lezat, di balik nasi goreng yang tampilannya bagus, ya, aromanya enak, aromanya harum banget ya. Ada banyak cucian piring, kotoran ya, kotoran seperti ini. Peralatan dapur yang banyak kotor gitu ya. Belum lagi nanti kompor yang harus kita bersihkan. Nah, itu banyak banget orang yang menganggap itu gampang, itu gampang. Semua terlalu digampangkan. Coba sekali-sekali kita menghargai orang lain, tidak menganggap semua itu dengan gampang seperti itu. Nah, di sini aku cuman bilangnya ya. Jangan sekali-sekali kita terlalu menganggap remeh orang lain. Tidak sama kita memiliki anak satu dengan memiliki anak 3 atau 4. Atau bahkan, aku jujur banget ya, aku angkat tangan banget sama orang yang memiliki anak banyak lebih dari 6. Atau bahkan 7 di atasnya. Itu aku angkat tangan banget. Bagaimana seorang ibu harus bekerja ekstra hanya untuk mengurus semua anak-anaknya gitu ya. Masak aja harus banyak, nggak bisa hanya satu rasa atau satu selera gitu ya. Nah, seorang ibu itu harus banyak berpikir bagaimana agar anak-anak ini mau makan, agar anak-anak ini tidak banyak meminta jajanan di luar, karena anak-anak yang masih kecil tidak tahu membedakan mana makanan yang sehat untuknya atau tidak gitu di luaran sana. Nah, seperti itu ya. Jadi cobalah kita menghargai proses orang lain itu. Hindari pikiran yang negatif agar kita juga bisa dihargai oleh orang lain. Jadi orang lain juga akan berpikir positif kepada diri kita sendiri seperti itu. Jadi misalkan orang lain memasak ikan asin misalkan ya udah tolong dihargai itu gitu. Jangan nanti misalkan kamu melihat ya
Atau kita melihat orang lain masak ikan asin, ikan asin terus. Ya biarkan saja gitu, karena memang itu mampunya. Jadi kita harus menghargai itu. Atau mungkin orang lain hanya memasak sayuran saja tanpa adanya lauk gitu. Kita harus bisa menghargai itu karena memang itu kemampuannya gitu. Jadi jangan hanya kita melihat dari sisi kita pandangan sendiri, dari pandangan pribadi kita. Cobalah pandang untuk melihat luas gitu ya. Coba memandang itu lebih luas lagi, lebih jauh lagi ya, dan lebih positif lagi seperti itu. Nah, jadi jangan jangan terlalu kita menyempitkan pikiran kita sendiri gitu. Menghargai orang lain itu jauh lebih baik ketimbang kita membicarakan orang lain dengan yang menurut pandangan pribadi kita sendiri. Lebih luas berpikir, kesehatan kita juga akan lebih baik gitu ya. Nah, karena aura positif yang keluar dari diri kita sendiri itu akan menghasilkan kesehatan yang baik untuk diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini aku hanya terlalu panjang ya untuk aku bercerita. Aku hanya berbagi cerita dan hanya berbagi pengalaman juga ya, karena banyak orang yang menganggap terlalu sepele terhadap pekerjaan orang lain, terutama pekerjaan seorang ibu rumah tangga yang hanya di rumah gitu ya. Kadang-kadang ibu rumah tangga itu bisa dibilang ya, sarapannya itu, jam makannya itu tidak jelas. Kadang kalau orang lain mungkin ya ada yang sarapan di bawah jam 8 pagi gitu ya. Nah, kalau aku pribadi itu lebih banyak sarapan di atas jam 10. Kadang-kadang jam 11, jam 12 gitu. Bahkan bisa terlupa karena apa? Dengan banyaknya pekerjaan yang aku lakukan di rumah yang tidak ada habis-habisnya ya. Dan tenaga juga setiap orang itu berbeda. Ada yang strong banget ya, yang kuat, sehat banget. Nah, itu berbeda setiap orang. Nah, jadi itu tadi cerita aku tentang pengalaman aku sendiri dan juga banyak yang aku baca-baca tentang beberapa postingan orang ya, yang ada beberapa orang yang komentar seperti itu. Ah, gampang mah bikin seperti itu. Ih, enak ya bun, hanya IRT aja mah. Kalau aku mah kerja di luar dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian ya, atau Anda itu ya, atau sebagian dari kita itu yang bekerja di luar ya, tetap alhamdulillah, tetap disyukuri, berarti masih bisa menghasilkan uang di luaran sana. Tapi ada juga yang sebagian menghasilkan uang di dalam rumah sambil menjadi ibu rumah tangga yang tulen seperti itu. Nah, ini aku panjang lebar cerita ya, hanya untuk berbagi pengalaman aja. Nah, untuk seperti ini aja aku udah beberapa menit ya bercerita. Ini piring aku belum selesai aku bilas. Nah, ini aku tadi baru selesai untuk sabunan piring. Sekarang ini aku mau bilas. Nah, untuk ngebilasnya ini aja aku harus makan waktu ekstra lagi ya. Bisa bayangin aku harus menghabiskan waktu mulai dari bangun pagi, harus beres-beres rumah, harus masak. Ini karena mumpung anak lagi libur, jadi bisa ekstra untuk lebih banyak beres-beres rumahnya ya. Karena kalau udah masuk anak sekolah, itu aku harus bangun lebih pagi lagi untuk nyiapin bekal anak sekolah, untuk beres-beres rumah, nyuci pakaian dan lain-lain ya. Belum lagi harus sorenya harus ngeberesin kain yang sudah kering seperti itu. Nah, ini karena lagi libur, jadi untuk membersihkan rumah itu ada anakku yang besar tadi. Jadi aku cukup untuk ngurusin dapur aja. Nah, sedangkan dapur aja seperti ini sudah kadang-kadang aku pribadi ya, kadang-kadang keteteran sendiri karena
harus segera juga untuk mengejar makan sarapan anak-anak gitu ya, untuk ngejar anak supaya cepat makan. Karena kalau terlalu telat makan juga itu tidak baik buat anak-anak. Nah, tadi aku udah selesai beres-beres ya, udah bersihin kompor dan sebagainya, dan juga sudah selesai masak. Baru langsung aku kasih anak-anak makan. Nah, selesai itu aku sambil nyuci piring seperti ini, berbagi cerita, berbagi pengalaman pribadi ya Bun ya. Seperti itu. Jadi apapun pekerjaan teman kita, tolong kita hargai itu. Apapun yang dimasak sama teman kita, tolong hargai itu. Jangan hanya juga melihat dari proses yang terlihat bagusnya saja. Apapun yang dikerjakan orang lain, kita harus saling menghargai. Tidak boleh ya, kalau bisa jangan berkomentar yang negatif terhadap orang lain. Mendukung itu lebih baik ketimbang daripada kita berkomentar yang negatif. Ambil sisi yang baiknya, hilangkan yang negatifnya. Jadi harus seperti itu ya. Nah, jadi panjang cerita aku itu ya, ini udah kayak cerita sepanjang kenangan ya Bun ya. Nah, jadi jangan terlalu kita melihat yang kita lihat saja itu terlalu menggampang-gampangkan sesuatu. Itu tidak baik ya. Lebih baik kita berkomentar yang positif ya, agar aura positif kita juga berpengaruh ke kesehatan kita juga. Seperti itu. Nah, di sini setelah habis cuci piring, aku juga nanti akan lanjut untuk ngajarin anak-anak belajar, walaupun waktunya itu tidak begitu panjang ya. Aku biasanya kalau ngajarin anak-anak itu durasinya itu tidak terlalu panjang. Paling banyak itu 1 jam, itu maksimal banget. Jadi 30 sampai 40 menit itu aku udah selesai. Aku nggak mau kalau ngajarin anak itu terlalu banyak banget gitu ya, terlalu lama supaya mereka tidak bosan gitu. Itu kalau aku ngajarin anak-anak. Nah, jadi pekerjaan ibu rumah tangga itu memang banyak ya. Memang kelihatan itu seperti banyak orang yang bilang pekerjaan ibu rumah tangga itu mah itu enak, bisa leyeh-leyeh di rumah, bisa tidur-tiduran dan sebagainya. Memang itu betul ya. Bisa kita sambil istirahat, tapi sebagian orang belum tentu bisa ngedapatin waktu sebanyak itu. Setiap hari tidak seperti itu ya. Bahkan kadang seharian bisa full tidak ada istirahat. Bisa dibilang ya, istirahatnya hanya saat makan aja gitu. Nah, jadi nanti habis ini aku langsung ngajarin anak-anak untuk belajar. Karena anakku masih kecil, itu ada yang kecil, aku harus ngajarin walaupun libur. Pasti aku kasih waktu untuk belajar sebentar aja. Seperti itu. Nah, ini piring aku udah mau selesai Bun. Cerita aku udah panjang banget kemana-mana. Begitulah aku kalau udah bercerita. Kadang-kadang unek-unek yang ada di dalam pikiranku itu kalau belum aku ceritakan belum plong gitu ya, belum puas rasanya. Itulah kalau aku Bunda. Jadi kalau aku udah bercerita seperti itu rasanya lebih lega ya dada ya, karena untuk menghindari orang-orang juga yang suka berkomentar negatif terhadap orang lain, terutama terhadap diri kita sendiri ya. Jadi itu pengingat diri juga untuk kita. Jangan terlalu banyak mengomentari orang lain yang negatif. Cobalah berkomentar yang positif seperti itu. Ibarat seperti piring ini ya, kita membuang kotorannya itu ya, membersihkan agar piring itu bersih ya, membuang kotoran gitu ya. Sama dengan diri kita,
membuang komentar yang negatif yang ada di pikiran kita ganti dengan pikiran yang atau komentar yang positif agar kita terbiasa seperti itu. Melakukan hal yang positif itu jauh lebih baik ketimbang yang sedikit-sedikit kita negatif seperti itu. Atau kata orang zaman sekarang mah terlalu julid ya untuk berkomentar. Nah, seperti itu Bunda. Nah, terima kasih sudah menemani aku mulai dari awal mencuci piring yang begitu banyak ya, karena masak-masaknya tadi lumayan. Nah, ini sampai selesai aku bersihin wastafelnya. Ini karena aku tempat cuci piringnya di belakang rumah dan di atasnya juga ada yang bocor, jadi ini dikit-dikit kotor, dikit-dikit kotor. Seperti itu berjatuhan kotoran dari atas, Bun. Jadi tempat cuci piring aku ini tidak bisa selalu bersih seperti di dalam